Bolehkah melaksanakan sholat sunat mutlak dikhususkan untuk anak-anak kita? Boleh. Bagaimana caranya? Masuk dalam kategori sholat sunat sebelum berdoa sesuai dengan hajatnya. Tapi katanya sholat sunat hajat itu hadisnya dhaif. Sholat sunat hajat yang tak betul itu adalah rakaatnya segini, waktu rukuk baca ini, waktu sujud baca ayat ini. Itu yang hadis tak bisa pakai. Adapun 2 rakaat sholat sebelum berdoa sesuai dengan hajatnya. Apa hajatnya? Supaya anak ini sehat, supaya anak ini kuliahnya lancar, supaya anak ini dapat kerja. Sholli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai sholli dalam hati saja. Allahu Akbar. Berdoa di sujud terakhir atau setelah sholat minta kepada Allah. Bagaimana nasihat Ustadz tentang ibu yang bolong-bolong sholatnya? Bagaimana menyampaikannya supaya beliau tak tersinggung? Ini saya sampaikan lewat kamera. Nanti ditonton di youtube.com. Hai ibu yang sholatmu bolong-bolong, sedangkan pakai kain bolong kau malu. Mengapa kau mau memakai solat bolong menghadap Allah Subhanahu wa taala? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai ibu yang solatnya bolong-bolong, 4 fardu kifayah gugur dari dirimu. Kau tidak akan dimandikan, kau tak akan dikafankan, kau tak akan disolatkan, kau tak akan dikuburkan di pemakaman air dingin. Kau akan dicampakkan ke sungai Siak. Waspadalah. Dah, sampaikan rekaman itu ke dia. Ustaz, saya sholat Jumat di salah satu masjid. Di saat khutbah kotak infaknya dijalankan. Apa hukum menjalankan kotak infak waktu khotib naik mimbar? Boleh. Kotak lewat. Sedangkan kotak lewat pun duit tak keluar. Apalagi tak lewat. Lagi yang tertidur-tidur bagus kotak tu lewat, pukulkan ke lutut dia agak 2 kali. Kata dia. Kalau tidak setuju kotak lewat, maka buat seperti Itali. Itali itu tak ada kotak lewat di gereja. Bagaimana cara Itali? Semua yang mengaku Kristen, Katolik, Protestan tidak. Semua yang mengaku Katolik maka langsung potong atas. Siap warga Pekanbaru? Tak ada yang siap kan? Kalau siap, semua yang KTP Islam potong atas. Zakat, wakaf, infak, sedekah potong atas. Tidak akan ada kotak-kotak di masjid. Satu pintu semuanya. Baitul Mal Pekanbaru. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, satu pintu. Tak akan ada lagi orang-orang minta, tangkap langsung, dirikan rusunawa. Bisa akan terwujud itu insyaallah ke depan. Siapa anak-anak muda yang mengaji sekarang, ingat mereka kaji Ustaz Somad dulu ketika mereka menjadi anggota DPR, legislatif, bupati, mereka buatkan itu. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya mengalir. Itulah disebut dengan ilmun yuntafa'u. Bagaimana menurut Ustaz tentang celana isbal? Isbal artinya memanjangkan kaki celana, ujung jubah dan kain melewati mata kaki. Man jarra thawbahu, Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang dia di akhirat siapa yang menjulurkan, memanjangkan kaki celananya, jubahnya dan kainnya. Kelompok ini berpegang dengan hadis ini mati-matian. Sedangkan kelompok ini kata dia man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau tak sombong tak apa-apa. Celanamu panjang, jubahmu panjang, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi tak apa-apa kalau tak sombong. Dalam 2 kitab, kitab Riyadhus Shalihin sama kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Imam Syaukani kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam San'ani kalau sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam.
Kata Syekh Qardawi, kalau sombong tak apa-apa. Dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak apa. Kalau sombong baru haram. Ketika salat berjamaah telat saat rakaat pertama tapi sudah rukuk, apakah salat kita sudah dianggap satu rakaat? Ya, dianggap satu rakaat. Begitu masuk ke dalam Allahu Akbar, langsung 2 takbir. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung takbir intiqal namanya, takbir ruku, Allahu Akbar. Sah satu rakaat. Tapi tak baca Fatihah, al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak muda santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dia santai di luar. Itu kok tak masuk. Panjang tuh ayatnya Ar-Rahman. Santai. Jangan begitu. Mana tahu terlambat baru bisa pakai. Ini Ustadz harus menjelaskan detail. Karena banyak sekarang jamaah yang bisa menjelaskan dengan penjelasan dia sendiri. Puntung atau tembakau yang membuat rokok itu haram itu Ustaz. Puntung atau tembakau yang membuat rokok haram itu Ustaz. Maksud dia kenapa puntung itu haram? Karena mengandung hemoglobin sel darah merah babi. Makanya ketika muncul isu bahwa hemoglobin sel darah merah babi di pangkal filter rokok itu, yang unjuk rasa ramai-ramai di Amerika Yahudi, Zeus Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi haram makan babi. Yahudi tak makan babi. Yang makan babi Kristen. Karena yang menghalalkan babi itu adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Yesus disalib, maka semua yang berkaki 4 halal, kecuali meja karena keras. Sedangkan Yahudi tidak makan babi. Makanya kalau ada anak bapak dapat beasiswa dari Amerika, itu akan dibuat serumah sama Yahudi. Yahudi ada tulisan di dagingnya kosher. Kosher itu label halal Yahudi. Yahudi makan binatang disembelih, yang disetrum listrik dia tidak. Nah, oleh sebab itu maka mereka ini mengharamkan waktu ujung puntung rokok itu hemoglobin babi, unjuk rasa ramai-ramai di Amerika Yahudi. Adapun orang Islam tak peduli, mau babi-babi dah. Makin enak babi ini gitu. Benarkah berselawat sebelum azan itu bid'ah? Tak ada dasarnya. Berselawat sebelum azan boleh, berselawat sesudah azan boleh, berselawat sedang azan pun boleh. Kenapa berselawat? Karena menyebut nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tak boleh itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah itu baru tak boleh. Berselawat kan umum. Berselawat kapan aja boleh. Sama dengan salaman. Salaman sebelum sholat boleh. Salaman setelah sholat boleh. Yang tak boleh itu Allahu Akbar. Baka Bapak Haji saya. Tidak boleh. Mana yang benar Ustaz? Pundak sama pundak atau kaki sama kaki? Hadis dari Anas bin Malik. Qadamun bi qadamin, kaki tumit dengan tumit. Qadam ini shaf, ini ujung sajadah, maka tumitnya di ujung sajadah. Qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Tumit sama rata, bahu dengan bahu, ujung kaki dengan kaki. Saya Pak Ustadz kalau menempel ini geli kelingking saya. Geserlah sikit. Nah, tapi jangan terlalu jauh, geser sikit. Kalau kawan itu kita tempel sekali dia bergeser, kita paham bahwa dia penggeli. Jangan kita tempel terus. Kawan ini penggeli.
Asal sekali. Saya kalau ditempel orang sekali, saya diam aja, saya tak penggeli. Cuman kadang kalau ditempelnya saya diam, gerak-gerak berarti. Tengok aja lah. Jamaah ni mancing-mancing saya, jadi saya cerita lah. FB saya sudah mati dah gara-gara dibuli. Saya guru renang SMA Ustaz. Kadang ngajar laki-laki, kadang perempuan. Apa hukumnya Ustaz? Kalau ibu perempuan, ibu ngajar yang perempuan saja. Kalau bapak laki-laki mengajar yang laki-laki saja, tapi tetap ada aurat yang tak boleh bapak tengok dari pusat sampai ke lutut. Maka suruh anak yang laki-laki itu pakai celana karet tertutup dari pusat ke lutut. Ajar dia berenang. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Bukan hadis Nabi, ucapan sahabat. Ajarkan anak kamu berenang dan sibahah berenang, rimayah memanah. Jadi kita disuruh berenang bagus. Bahkan ada saudara kita yang sudah kena stroke, itu obatnya adalah terapi renang. Yang menyuruh berenang ajaran Islam, yang menyuruh memanah ajaran Islam. Tapi atlet renang, pemanah dan berkuda orang kafir. Ini anak muda kita ini harus balik berenang, berkuda. Tapi pelatihnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Adapun yang sudah lalu-lalu, taubatlah, taubat nasuh. Kalau saya pakai kacamata hitam Pak Ustaz, tetap haram. Bagaimana dengan utang piutang yang menggunakan nama kita? Tapi sekarang sebenarnya utang tersebut di orang lain Pak Ustaz. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Yang selama ini utang piutang pakai nama, berhentilah. Tadi saya baru sebelum kemari akad utang piutang. Walaupun kita dekat akrab Pak, saya percaya sama Bapak, tapi ini Allah yang nyuruh. Tolong buat perjanjian. Saya bertanda tangan di bawah ini, nama akan mengembalikan Ustaz pada tanggal sekian, tanda tangan. Surat Al-Baqarah ayat 282. Karena nanti kalau sudah duit tak balik, kita berkelahi, kita akan menjadi bermusuhan, tak baik. Apabila pembayaran hutang tersebut macet, tak dibayar, apa hukumnya terhadap kita? Kita bersubuhat, bersekongkol di situ. Walaupun yang memakai orang lain, maka sedikit banyak kita ada. Maka yang sudah lalu selesaikan ini. Kalau yang akan datang jangan lagi pakai itu, karena efeknya entah kemana-mana. Bagaimana menurut Ustaz tentang wali songo yang ada di Jawa? Apakah boleh kita mengikuti ajaran mereka yang mungkin tidak ada dalam Quran dan hadis? Khus masafa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wali songo mengislamkan orang Jawa dengan cara yang santun. Dibuatnya menara masjid, candi. Supaya apa? Supaya orang Jawa yang Hindu menengok candi, iku apa? Iku candi, podo nek apa sampean. Dia tak kaget. Coba kalau dibuat bangunannya kubah, dia terkejut. Dia tengok candi. Datang Sunan Kudus, di bawah candi itu ditambatkannya lembu. Ada Tuhan kita di situ kata dia. Dia mulai mendekat ke masjid gara-gara candi dan lembu. Setelah masuk dia ke dalam, dia tengoknya ada salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu lagu Jawa, itu bukan lagu Arab. Kalau lagu Arab, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kalau salatullah salamullah itu lagu Jawa. Diambil lagu ler iler masumi ler ta ijo royo royo manten anyar. Nek manten anyare ya ingat. Jadi mereka mengajarkan agama ini dengan asimilasi budaya. Khuzma sabada makadar. Seandainya mereka dulu datang bawa pedang, petantang, petenteng, bid'ah, haram. Mungkin tak Islam Jawa itu sekarang. Ini dengan lemah lembut dengan. Jadi janganlah kita menyalahkan pendahulu, nanti kita malu di akhirat. Mereka, saya tahu betul payah mengislamkan orang kafir. Ini mana? Kami pergi ke Talang Mama, pergi kami ke suku Akit, ke Sokop,
Susah mengislamkan orang, bukan senang. Mereka bisa membuat satu pulau itu Islam, luar biasa itu. Nah, itu. Jadi nanti kalau kita salah-salahkan mereka di akhirat, ketika jumpa senyum-senyum mereka nengok kita. Kami memasukkan orang kafir ke masjid, kalian mengkafirkan orang yang udah di masjid, kata dia. Ustaz, mohon doanya supaya dicepatkan jodoh saya. Insya Allah. Kita doa. 2 kertas sudah, yang merah sama yang putih. Saya takut mendoakan jodoh ini, satu takut saya. Apa Ustaz takutkan? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, kalau kita berdoa, ya Allah sehatkanlah si fulan, apa kata malaikat? Amin walaka mislu, kau dapat sama macam itu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ya Allah kuatkanlah si fulan, ya Allah, apa kata malaikat? Amin walaka mislu. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, kau sama dapat macam dia. Nanti kalau saya doakan, ya Allah, dapatkanlah si anu jodoh, ya Allah. Tapi kita tetap berdoa. Jangan takut, maksudnya diaminkan malaikat, makin cinta kita kepada yang udah ada aja. Bukan yang lambat gitu. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz, dan doa yang Pak Ustadz inginkan terwujud, amin. Adalah Pak Ustadz adalah idola saya loh. Lo-nya tak ada, saya aja namanya. Pak Ustadz berikan tips untuk menuntut ilmu, bagaimana cara belajar yang baik. Saya kagum melihat Pak Ustadz dengan ilmunya. Oh, melambung Ustadz di hati hawan. Oh. Saya belajar. Kalau ditengok-tengok dalam yang paling dari lubuk hati paling dalam, malu saya kepada anak-anak UIR yang datang mengaji kemari lillahi ta'ala. Ustaz dulu belajar tidak lillahi ta'ala, enggak. Lalu apa? Li beasiswahi ta'ala. Kalau tidak belajar, putus beasiswa. Kalau putus beasiswa, diusir dari asrama. Kalau sudah diusir, tidak dapat tiket pulang, drop out. Tiket mahal, krisis moneter, siap-siap hanyut dari sungai Siak ke sungai Nil. Itu jadi kami dulu menghafal pontang-panting mati-matian untuk mendapatkan beasiswa supaya selesai LC, habis itu cari lagi dapat MA, habis itu. Jadi luruskan niat baik-baik, lalu kemudian terus, karena amal kita tidak diterima Allah kalau tidak ilmu yang benar. Tadi siang hari Selasa ada kajian, Anda bertanya, Mufti menjawab. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Masjid Ar-Rahman, datang. Subuh Jumat, An-Nur kajian penyakit-penyakit hati, Dr. Saidul Amin, datang. Subuh Ahad, Dr. Mustafa Umar, datang. Pokoknya di Pekanbaru ini tak ada alasan untuk tak menuntut ilmu. Berserak-serak kajian. Bolehkah menggabungkan puasa Daud dan Senin Kamis? 2 pendapat. Yang satu mengatakan kalau digabungkan nanti hitungannya kacau. Puasa dia Senin, mestinya Selasa makan, puasa Rabu, Kamis makan. Maka ketika dicampurnya kacau hitungannya. Maka dalam fatwa Sabakah Islamiyah katanya pilih, kalau tak kuat 3 saja, 13, 14, 15. Kalau kuat 8 saja. Kalau kuat lagi jangan campur, tapi 15. Kalau kuat 15 tambah lagi, paling tinggi shaumud dahri, puasa setahun. Ada sahabat yang puasa, ada Aisyah, Baqi ibnu Makhlad dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, puasa sepanjang tahun dengan syarat tidak menimbulkan mudarat. Nah, jadi saya condong kepada pendapat Sabakah Islamiyah Syekh Abdullah Balfaqih, kata dia kalau mau puasa Daud aja, kalau mau Senin Kamis saja, karena hitungannya tidak kacau. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Apa hukum puasa Nabi Daud seperti ini? Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis puasa. Podo mbek iki, samo juga. Pilih saja. Saya lebih condong pilih. Kalau mau puasa Senin Kamis. Kalau mau puasa Daud. Kalau mau panjang.
Tapi bukan berarti ini batal, enggak, bukan ini batal. Sebaiknya begitu kata Syekh Abdullah Al-Faqih dalam kitab Fatawa Asy-Syabakah Islamiyah. Lama lagi Pak Ustaz. Bapak yang mau pulang, ibu mau pulang, adik-adik pada tulis makalah, ya pulang aja tak apa. Serius saya, bukan marah. Selama kamera ini hidup, saya tetap ngomong. Nanti kan dia masuk ke YouTube kan. Saya biasa bicara sendiri. Kami sama Ustaz Asrori di TVRI, kami berdua aja. Bapak ibu sekalian, bukan ada orang situ. Ya Ustaz Asrori. Beliau lagi semangat. Para pemirsa TVRI Riau Kepri yang dimuliakan Allah, bukan ada orang situ. Amanat orang tua yang sudah meninggal dunia tak dilaksanakan oleh ahli waris. Ada amanat itu yang haram dilaksanakan. Haram dilaksanakan. Mana contohnya? Nanti kalau aku mati tolong kuburkan di Papua. Tolong buatkan kain kafanku dari celana jeans. Tanamkan di atas kuburanku pohon ganja dan siramkan whisky 3 botol. Nah, itu haram itu. Nah, jadi tidak semua pesan. Tapi katanya wasiat wajib. Yang wasiat wajib itu kalau terkait harta, itu pun tak boleh lebih dari sepertiga total harta. Ini ruko serahkan untuk Masjid At-Taqwa, duitnya untuk gaji guru MDA. Nah, itu wajib serahkan. Kedudukan anak perempuan dalam Islam sudah besar melawan orang tuanya. Kenapalah kalian anak-anakku melawan? 9 bulan 10 hari kalian menumpang di perut emak itu. 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam darah kalian. Berapa kali emak itu tak jadi menyuap nasi, sudah mau masuk nasi ke mulutnya, tak jadi. Sudah berapa kali dia mau sholat duha tak jadi karena kencing di baju. Tiba-tiba sekarang melawanlah. Kalau sampai menetes air matanya, seumur hidup kita tak pernah mencium kesenangan. Berenang kita dalam penderitaan. Walaupun duit banyak, hati tak pernah senang. Jangan sampai teteskan air matanya kalau engkau mau mencium kebahagiaan. Jangan sampai. Yang sudah lalu apa boleh buat, balik dari sini, ada duit belikan baju. Senangkan hatinya. Tak bisa beli baju, pisang goreng agak 2 biji. Menyenangkan hati. Pedagang yang menaikkan harga ditetapkan pemerintah. Bagaimana Pak Ustaz? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah yang bagaimana yang mesti kita taati? 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Taat dia, adil dia, ikut dia. Kalau dia tak taat pada Allah, dia tak adil, kita tak mesti patuh kepada dia. Bagaimana Islam mengatur cara berpolitik dalam bernegara? Baca buku politik Islam, judulnya Min Fiqhid Daulah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nama penerbitnya Darus Syuruk Lebanon, penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Politik Islam. Orang Indonesia yang menulis politik Islam, Dr. Muhammad Nasir, sezaman dengan Buya Hamka. Masyumi, selesai berpolitik dia terjun ke dakwah. Itulah yang sekarang di Jalan Tongkol, DDI, Dewan Dakwah Islam. Adakah larangan berpolitik di dalam masjid? Tidak boleh bawa-bawa partai dalam masjid. Nanti kalau bawa-bawa partai dalam masjid, datang Golkar nyumbang kuning keramik, datang PDIP nyumbang merah keramik, datang P3 hijau. Nah, nanti orang Golkar tak mau bersandar ke yang hijau. Hancurlah masjidnya. Tapi bicara politik dalam masjid wajib. Bapak Ibu, kita sebagai orang Islam wajib pilih Islam. Orang kafir sudah nyebut nama dalam gereja mereka. Kita masih juga melarang orang. Ada masanya tak boleh, tapi ada kita mesti menjelaskan. Ini jangan sampai haramkan politik dalam masjid. Tapi jangan jadikan masjid sebagai ajang mimbar kampanye. Bulan Rajab ini ada puasa 1 sampai 10. Jangankan 1 sampai 10, 1 sampai 30 elok. Apa dalilnya? Musnad Ahmad bin Hanbal, wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan Rajab ini bulan haram apa tak bulan haram? Bulan haram.
Bulan haram puasalah engkau. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan 1 sampai 10, 1 sampai 30 pun boleh. Bolehkah anggota tubuh kita didonasi kepada orang lain? Boleh. Tapi dengan syarat jangan dijual. Nanti kalau aku mati, kornea mataku ini kudonorkan. Kalau aku mati, buah pinggangku ini donor. Tapi banyak sekarang donor di mulut tapi dijual ahli waris. Haram. Tak boleh menjual katup jantung, tak boleh menjual kornea, tak boleh menjual buah pinggang. Kenapa? Karena ini bukan punya kita, ini punya Allah. Punya Allah tak boleh dijual. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi kalau donor boleh. Apa hukum berpuasa ketika hari kelahiran? Hari kelahiran Nabi boleh. Hari kelahiran Nabi hari apa? Hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yaum maulidtu, hari Senin aku lahir. Ustaz Somad hari apa lahir? Hari Rabu. Pernah Ustaz puasa hari Rabu? Enggak. Ustaz, saya sulit sekali untuk melaksanakan solat sunat baik qabliyah maupun ba'diyah. Jadi bagaimana solusi tipsnya Pak Ustaz? Datang ke masjid awal waktu. Karena kalau sudah datang ke masjid awal waktu, orang tegak mustahil kita tak tegak, kecuali pura-pura ngantuk. Kalau sudah datang awal waktu pasti dia qabliyah. Kan ada rasa segan, rasa sungkan, berawal dari paksaan. Solat itu awalnya terpaksa, puasa itu awalnya terpaksa, lama-lama menikmati, lama-lama membutuhkan, lama-lama sampai pada puncak cinta. Paksa-paksa. Ustaz, saya mau nanya, tante saya kerja di salah satu konvensional. Setiap datang ke rumah saya selalu dia beri uang jajan. Apakah saya berdosa belanja pakai uang itu Pak Ustaz? Simpan duitnya, nanti pas ke masjid masukkan ke kotak masjid. Bagaimana hukum kredit perumahan dengan bank konvensional dan bank syariah? Bank syariah akadnya mudharabah, bank konvensional akadnya duit sama duit. Kawan saya beli mobil, kawan saya tanya, kamu dapat duit dari mana? Aku bank syariah Ahmad, kata dia. Ente minjam duit riba lah, duit sama duit, pinjam 1 juta, bayar 1.200.000 Arab. Baiko caranya. Gimana caranya? Aku datang ke bank konvensional, aku minjam duit, kata dia. Bo, minjam duit, kata bank konvensional, kami tidak melayani duit dengan duit riba. Terus gimana? Bapak untuk apa nih duit 200 juta? Saya mau beli mobil. Kami ini Pak namanya murabahah, permodalan. Jadi mobil itu nanti kami beli, akadnya kami punya, Bapak beli mobil kami. Jadi tapi Bapak tidak uang dengan uang. Oh, begitu. Jadi mobil itu milik si bank, nanti dia membeli mobil dengan uang. Jadi akadnya uang dengan mobil, uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Cari tulisan saya di somadmorocco.blogspot.com. Cara mencarinya biar cepat dapat, tulis di Google SOMADMOROCCO spasi kredit. Somad Morocco kredit. Apa? Baca tulisan. Zaman Nabi dulu, sahabat Nabi beli budak, beli pembantu sebelum pembantu diharamkan, dilarang. Beli budak dengan cicil, beli gandum dengan cicil sekian tahun. Itu dalil boleh uang dengan barang. Uang dengan uang tak boleh riba. Satu keluarga korban 1 ekor kerbau, lalu minta pada panitia kurban hatinya. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Masih lumayan hatinya. Tempat saya semua dia minta. Tolong Pak, nanti kirimkan ke rumah pahanya, dadanya, kakinya, kepala. Kalau ada begitu nanti kasih sama dia. Ambillah semua, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri. Aslinya dulu tak ada panitia. Begini aslinya. Saya punya kambing. Kambing itu pagi saya potong, saya bagi 3. 1/3 untuk saya di rumah dan anak istri, 1/3 untuk fakir miskin fakir miskin, 1/3 untuk kerabat sahabat tetangga. Yang bisa dibagi 3. Jangan pula semua dibagi 3 sampai kuku-kuku apa tu dibagi 3. Yang bisa dibagi 3. Kalau dia minta hatinya semua, dia tak adil. Karena fakir miskin ingin juga makan hatinya itu. Nah, tapi kalau dia minta tak lebih dari 1/3,
secara fikih sah, tapi panitia repot nanti. Makanya di rapat itu harus dibulatkan. Kalau tidak panitia direpot, yang ini minta hati, yang ini minta jantung. Panitia makan hati berulang jantung. Maka harus disepakati. Kalau kalian mau ikut program ini, begini syarat dan ketentuan berlaku. Yang mau minta ini bukan sedikit, 120 orang, 120 kepala. Pusing kepala kita ngaturnya. Hal warisan anak 5 laki-laki, perempuan, orang tua membagi sama rata karena kelima anaknya anak kandung. Bolehkah membagi harta warisan bagi rata? Boleh. Syaratnya 3. Yang pertama, masing-masing sudah akil baligh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih menganggap itu sebagai sedekah. Saya ulang lagi, boleh membagi rata dengan cara 3. Pertama, semuanya sudah akil baligh. Anak-anak idiot sudah mati, tak boleh. Yang kedua, semuanya tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang berlebih dianggap itu sebagai sedekah. Jangan ungkit-ungkit. Kalau ini tidak dilakukan, nanti khawatirnya waktu kita bagi rata ya. Habis itu dia ngaji. Laki-laki 2 bagian dihitungnya. Ternyata bagian saya 1 miliar ternyata. Kalau tahu begini tak mau saya kemarin. Akhirnya menjadi api dalam sekam. Silaturahim putus. Mungkin dia tak marah, bininya mengamuk. Ustadz ni perempuan aja disalahkan ya. Saya balik, mungkin dia tak marah, lakinya mengamuk. Saya seorang mahasiswa, jauh dari orang tua, jauhlah saya lagi. Saya kuliah di Mesir 4 tahun tak nampak saya muka emak saya, muka emak ayah saya. Habis itu ke Maroko, jauh. Kalau cerita jauh, saya selalu rindu dengan mak dan ayah saya. Bagaimana cara terbaik saya untuk berbakti kepada mak dan ayah? Tunjukkan prestasi. Jangan tunjukkan merahmu. Itu gudang garam. Tunjukkan prestasi. Aku mak berpisah 4 tahun tak balik ini, aku harus tunjukkan prestasi. Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai, putus. Habis itu saya S2 saya selesaikan setahun 10 bulan. Tesis saya 300 halaman. Tak pernah saya minta seperak haram, tak pernah. Mintalah. Ini mahasiswa sikit-sikit minta. Asal habis duit, mak. Apa tuh? Mental kerupuk. Kalau sudah tanggal 1, tanggal 2, oh naik motor. Begitu tanggal 30. Kami dulu enggak. Kami dulu kuliah itu serius, bukan main. Ustaz, mohon ceritakan orang-orang sahabat yang sangat mencintai ibu dan ayahnya. Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, nanti kalau ada seorang datang kemari, minta doa kepada dia, doanya makbul. Kata sahabat kami yang ikut perang dengan engkau, kenapa doa dia yang makbul? Pokoknya tengok aja nanti. Rupanya dia berbakti kepada ibu. 2. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Ya Rasulullah, aku mau perang, mau masuk surga. Alaka min ummin? Makmu masih hidup? Ya, tak perlu kau perang, urus tapak kakinya, surga kau dapat. 3. Terjebak orang di dalam gua, gelap, tak ada apa-apa. HP Samsung pun belum ada. Berdoa dia, ya Allah, aku setiap malam pulang membawa susu kambing 1 botol. Anakku menangis lapar, tak ku kasih. Biniku menangis, tidak ku beri. Ku tunggu emak ayahku bangun. Besok pagi bangun, aku kasih, mak minum mak. Ya, minum ya. Kalau memang ini baktiku ya Allah, bukakan pintu surga ni ya Allah. Bukakan pintu gua ni ya Allah. Terbuka. Maka kalau masih ada dia hidup di rumah, senangkan hatinya. Jangan suruh dia menggendong anak kita. Berapa lama dia menggendong kita sampai tak sempat dia sholat duha. Sekarang di hari tua menggeletar tangannya. Menggeletar tangannya menggendong cucu itu. Kapan lagi dia merasakan manisnya ibadah? Dia mau pengajian, dia mau iktikaf. Iktikaf nanti janji. Tahun ini mah iktikaf Kuantar engkau. Tunjuk masjid mana? Masjid An-Nur Kuantar.
Masjid Pasar Bawah aku antar. Masjid mana? Antar makanan buka puasa. Senang kan? Jangan sampai setelah dia mati barulah meratap menggaru dinding. Oh, mau saya pijakkan aja. Sekaligus juga Ustaz ceritakan bagaimana Ustaz berjuang menahan rindu tatkala tak tertahan cerita. Meleleh air mata. Bukan meleleh air mata saking sedihnya, saking lamanya menjawab pertanyaan. Dah, bercanda. Canda. Jadi tadi An-Nur sampai jam 8:30 biasa. Jadi saya 4 tahun tak pulang, tak balik, rindunya minta ampun, tak tahu tak terkatakan. Saya adik-beradik bukan banyak. Kalau 10 anak orang tua tu pergi lepas tu, saya anak pertama, adik anak kedua, dua-duanya laki-laki. Bukan banyak kami adik-beradik, dua-dua laki-laki. Jadi setelah pulang, setelah punya anak, rindu baru saya tahu berpisah sama anak tu tak mudah. Jadi orang tua itu rela dia putus urat rindunya supaya kita jadi orang. Tak pernah saya ditelepon mak saya sekali haram, tak pernah. Sampai pulang saya tanya, kenapa mak tak telepon? Kalau ku telepon aku rindu ini, kau balik. Kalau kau balik nanti kau jadi hantu. Aku ingin kau jadi orang. Istri yang memutuskan hubungan silaturahim dengan suami, diberi salam tak dijawab, mengatakan sempat melihat suaminya seperti melihat setan. Kejadian ini telah berlaku lama. Dalam Islam 3 hari tak berteguran rusak. Suami istri masih hidup serumah tapi lain kamar. Apakah amal ibadah suami istri ini? Apakah istri yang seperti ini telah termasuk ancaman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31? Yang saya heran kok suaminya diam aja. Ar-rijal, laki-laki, qawamun, engkau yang meluruskan dia. Dia tulang rusuk yang bengkok. Kenapa kau ikut bengkok? Jadi kalau menghadapi macam ini gimana Pak Ustaz? Faizuhun, nasihati dia. Ajar dia. Sini duduk. Duduk sini. Aku ni laki-laki. Iyalah, aku tahulah abang laki-laki, kata dia. Kata Allah, aku mesti nasihati kamu. Kenapa kau diamkan aku? Kenapa kau bilang aku setan? Melawan dia. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau melawan, kita pisah tempat tidur. Kata dia, memang inilah yang kutunggu-tunggu, kata dia. Dah, tak juga mempan yang ketiga. Karena kau tak juga berubah setelah pisah tempat tidur, maka kata Allah dalam Al-Quran, wadribuhun. Apa boleh buat? Begitu pas mau ditempeleng, diambilnya, dipoto, dimasukkannya ke FB, dibuatnya teganya. Ini tak bisa lagi sekarang, nanti ditangkap polisi. Apalagi di belakang kantor camat Bukit Raya, polsek, ditangkap. Anda sudah menempeleng istri? Tidak Pak, ini fotonya. Loh, Bapak kok tahu? Saya kan friend dengan istri Anda. Saya sebetulnya tak tahu masalah nempeleng nih Pak. Kenapa nempeleng? Ada ustadz yang berceramah di masjid sana kemarin, dicari mereka, akhirnya saya pun kena juga. Yang 3 ini tak bisa, maka langsung yang keempat. Yang keempat itu, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah keluarga nenek mama, keluarga kerabat dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Namanya apa? Mediasi. Setelah mediasi akhirnya mereka pun balik. Kalau mediasinya gagal, jatuhlah talak 1. Dengan ini aku jatuhkan kepada engkau talak 1. Begitu talak 1 dia pun mau nangis. Aku tak rela, rujuklah balik. Kalau tak juga rujuk, andai berpisah, pisahlah dengan baik. Andai bersatu, bersatulah dengan baik. Jangan macam yang tertulis di bawah belakang gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Hadis dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, saya diperuntukkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, tangan, kening, lutut, jadi kedua tapak kaki. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
Kalau sujud tidak sah kalau tidak menempel 7 ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan. Tapak tangan ininya ke atas, jangan begini. Ke atas bagi laki-laki, yang perempuan nih. Dan kening. Dua ujung. Kalau turun mana duluan? Lutut dulu turun. Allahu Akbar. Baru kening. Bagi laki-laki tangannya sendiri. Bagi perempuan juga begitu. Perempuan begitu juga. Apakah hidung mesti menempel? Hidung apakah menempel? Kalau hidung kena ke lantai afdal. Hidung kena ke lantai afdal. Kalau tak kena ke lantai sah. Tapi kena ke lantai afdal. Orang Arab itu sikit aja dah kena. Kita itulah nasib awak lah. Kalau kita berimpak untuk jangan riak, kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Bagaimana kebun kita selalu dicuri maling? Apakah bisa menjadi amal bagi kita? Ma min muslimin yazra'u zar'an yaghrisu gharsan. Kalau ada orang beriman bertanam tanaman, fayakuluhu at-tayru, lalu tanamannya itu dimakan burung, wal bahimatu, dimakan oleh binatang, dimakan burung dari atas, dimakan sapi, dimakan orang, maka itu menjadi sedekah. Tapi tentunya sepokok dua pokok, jangan pula sehektar habis. Makanya pesan orang-orang tua Melayu zaman dulu, nak, kalau ada tanah agak 2 petak, tanamlah tanam-tanaman. Nanti kalau dimakan burung, dimakan monyet, ada orang lewat, menjadi sedekah. Dulu orang tua-tua dulu gitu berpesan, sedekah. Tanam, pisangkah dia, apakah dia. Bagaimana cara untuk menasihati orang tua kita, Pak Ustaz? Orang tua tak bisa dinasihati. Kenapa? Karena orang tua itu tak pernah melihat kita ini tua. Orang tua itu selalu melihat kita adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka kalau kita nasihati dia, wahai ayah, wahai ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menengok kita lucu. Kiki 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 gitu. Lucu, anak kecil pandai ceramah gitu dia. Maka isi otaknya ke otak kita, tapi yang menyampaikannya lidah orang lain yang berwibawa di mata dia. Siapa itu ustadz dia? Siapa itu nenek mama dia? Siapa itu kepala adat dia? Siapa cakap dia dengar? Mak saya ini tak ada cakap orang didengarnya Pak Ustadz. Hantu lah itu. Manusia ini pasti ada yang dia segani, pasti ada. Nah, lewat cakap dia, kontak itu nenek mama, kontak itu alim ulama. Begitu, jangan kita nasihati dia. Mana mau dia dinasihati? Apa penyebab penyakit was-was Pak Ustaz? Setan. Allazi waswisu fi sudu. Sudu itu bukan sendok. Sudurin nas. Makanya untuk menghilangkan was-was disuruh dilafazkan di mulut. Allahu Akbar. Mengisah semua. Mengkor pas mengan. Maka dilafazkan. Tapi saudara kita ada yang tak was-was. Langsung Allahu Akbar. Sah. Sebagian lagi dilafazkannya untuk menolak was-was. Di kamar mandi dianjurkan pakai kop-kop. Setiap masjid di Mesir itu kop-kop. Kop-kop itu terompah kayu untuk tempat tapak kaki. Kop-kop. Supaya tapak kaki tak kena ke lantai. Karena kalau tapak kaki kena ke lantai, ada percikan najis dan was-was. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dulu orang-orang tua zaman dulu, kalau dia pakai motor di bawah jok pasti ada sarung. Bahkan sebagian supir-supir kita saya tengok kalau kami sedang musafir,
dan supir truk apa segala macam.